Halo Honey Bear, kumaha? Demang? Tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemverse akan ceritain film horor komedi yang berasal dari Cina, yaitu Mr. Vampire. Film ini disutradarai oleh Ricky Lau dan dirilis tahun 1985. Film yang bercerita tentang peti jenazah yang dibongkar karena mayatnya tidak tenang. Desa menjadi kacau karena para mayat bangkit kembali menjadi vampir yang melompat dan haus darah. Seorang pendeta, guru Gao, dan dua anak buahnya berusaha untuk menghentikan teror. Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Film diawali dengan penjaga peti mayat bernama Mancoy yang sedang menjaga para vampir agar tidak berkeliaran. Di saat ia meletakkan dupa untuk peti mayat, Mancoy merasa ada yang aneh. Kemudian ia mengecek peti itu. Ternyata ada satu vampir dan vampir itu kabur. Lalu Mancoy coba mengecek satu persatu vampir. Dari belakang, ia dikagetkan vampir yang kabur tadi, yang membuat api penjaga vampirnya padam. Vampir itu ternyata temannya Mancoy bernama Chow Seng yang sedang menakut-nakutinya. Vampir-vampir yang apinya padam tadi menghampiri Mancoy dan temannya itu. Mancoy kabur dong dan memberitahu guru Gao dan pendeta Tao. Mereka segera ke dalam dan melukai jarinya untuk menotok vampir-vampir itu. Vampir-vampirnya kembali diletakkan dan dibawa pendeta Tao ke tempat yang semestinya. Di pagi harinya, Mancoy dan gurunya pergi diundang ke tempat Tuan Yam. Mereka pun sampai. Di sana juga ada anaknya Tuan Yam bernama Ting Ting. Tuan Yam meminta bantuan ke guru Gao untuk menggali kuburan ayahnya dan melakukan penguburan ulang. Karena menurut peramalnya, Tuan Yam bisa mendapatkan banyak keberuntungan. Guru Gao menuruti permintaannya, walau sedikit ragu. Keesokan harinya, Guru Gao dan keluarga Tuan Yam melakukan upacara penggalian makam ayahnya Tuan Yam. Di sela waktu penggalian, Guru Gao menanyakan tentang hubungan ayahnya Tuan Yam dengan peramal. Ternyata mereka pernah berselisih, dan kata Guru Gao, peramal itu sedang memanfaatkan Tuan Yam dan hanya mengibulinya. Petinya pun ditemukan dan segera diangkat keluar. Ketika petinya dibuka, tuannya menyesal karena sudah membongkar kuburan ayahnya. Lalu ia meminta agar peti mati ayahnya dikembalikan ke dalam kubur. Tapi itu tak bisa karena kuburannya sudah hancur dan tak berguna. Karena tuannya nggak setuju atas kremasi mayat ayahnya. Yang belum tahu, kremasi itu kayak pembakaran mayat. Lalu Guru Gao menyarankan petinya dibawa ke kamar mayat di rumahnya untuk sementara, sambil memikirkan cara yang tepat untuk nasib peti ayahnya Tuan Yam. Kemudian, Guru Gao meminta Mancoy dan Chow Seng untuk membakar beberapa dupa di kuburan. Saat Chow Seng membakar dupa di atas makam gadis muda, arwah gadis itu mengucapkan terima kasih. Alhasil, dia ketakutan. Mancoy juga mendapati dupa yang aneh dan mereka segera kabur melapor ke Guru Gao. Guru Gao ngasih tahu, pasti ada pertanda buruk. Seseorang akan mati dari keluarga Tuan Yam. Karena Mancoy dan Chow Seng naksir ke Ting Ting anak Tuan Yam, mereka memohon untuk membantu mereka. Guru Gao mengkhawatirkan mayatnya. Saat petinya dibuka, mayatnya membusuk. Karena hal itu, Guru Gao meminta peralatan kertas, kuas, tinta, dan lainnya untuk membuat pot tinta. Tinta itu untuk menggambar garis di peti matinya. Garisnya sepanjang peti mati karena mayat ayahnya Tuan Yam akan segera menjadi vampir. Hal itu dikarenakan dia tidak ikhlas, yang menyimpan kebencian sebelum kematian dan tidak menghembuskan nafas terakhirnya. Di saat sudah selesai, Mancoy dan Chow Seng bercanda
dan tidak sengaja memukul Guru Gao karena takut dimarahi. Lalu Chow Seng kabur dari sana. Di tengah jalan, hantu gadis yang siang tadi dikasih dupa oleh Chow Seng naik perlahan di belakang Chow Seng. Karena hantu gadis itu terjatuh, dia pun pergi. Di saat semuanya sudah tidur, ayahnya Tuan Yam berusaha membuka petinya, tapi hal itu gagal karena petinya sudah diberi garis cinta tadi. Esok harinya, Guru Gao dan murid-muridnya datang ke rumah Tuan Yam. Ketika Mancoy dan Chow Seng ditinggal Guru Gao, mereka menjahili Wai, sepupu Ting Ting sekaligus kepala polisi, karena ia naksir juga ke Ting Ting. Mereka pun ketahuan Guru Gao dan disuruh balik ke rumahnya. Di malam harinya lagi, ayah Tuan Yam terus berusaha dan berhasil menghancurkan petinya. Vampir ayah Yam pun mendatangi rumah Tuan Yam dan membunuhnya. Keesokan paginya, orang-orang dan para polisi mendatangi rumah Tuan Yam. Guru Gao dan murid-muridnya juga datang untuk mengecek mayat Tuan Yam. Melihat ada luka cakar, lalu Mancoy dan Chow Seng diperintah untuk mengecek mayat ayah Yam. Guru Gao memberitahu bahwa Tuan Yam ditikam kuku yang panjang. Tapi Wai malah menuduh dirinya sebagai pelaku utama dan hendak membawa Guru Gao dan mayat Tuan Yam ke kantor polisi. Ayah Yam gak ada di sana. Sebelum itu, Guru Gao meminta izin untuk berbicara sebentar ke murid-muridnya. Chow Seng diperintahkan untuk membawa peralatan Guru Gao pada malam hari, sedangkan Mancoy bagian melindungi Ting Ting dari ayah Yam. Guru Gao pun lanjut dibawa ke penjara. Malam harinya di penjara, Wai memaksa Guru Gao untuk mengaku ia akan menancapkan besi panas bertuliskan preman jika Guru Gao tak mengaku. Ternyata itu hanya percobaan. Wai mengancam jika Guru Gao terkena besi panas. Lalu Guru Gao dibawa ke dalam sel. Pada saat itu juga Chow Seng datang. Guru Gao coba meriksa keadaan Tuan Yam, tapi sialnya kepala dia nyangkut. Chow Seng pun menghampirinya dan membantu mengeluarkan kepala Guru Gao. Kemudian Chow Seng memberikan peralatan yang diminta Guru Gao. Tuan Yam bangun. Guru Gao pun membuat racikan untuk melemahkan Tuan Yam, yang memerintah Chow Seng untuk menempelkan kertas suci ke dahi Tuan Yam. Lalu Chow Seng menjalankan aksinya. Mendengar kebisingan, Wai dan anak buahnya datang. Walau keheranan, mereka mengembalikan Tuan Yam ke tempat tidurnya. Di sana, Wai melihat ada seseorang dan sengaja merintah anak buahnya untuk mengunci pintu dan jangan dibuka. Dengan bodohnya, Wai mencabut kertas suci dari dahi Tuan Yam. Saat Wai mendekati Chow Seng, ia dikagetkan pamannya yang sudah menjadi vampir. Kemudian, mereka menghadapinya. Chow Seng coba membantu Wai yang tertangkap. Wai selalu sial, mereka pun dikejar-kejar lagi. Guru Gao coba menolong, tapi kepalanya nyangkut lagi. Lalu Chow Seng kembali menempelkan kertas sakti ke dahi Tuan Yam. Bodohnya lagi, Wai gak sengaja meniup kertasnya. Mereka menutup hidung agar tidak ketahuan Tuan Yam. Karena Wai beban, ia dicoba jadi tumbal. Guru Gao keluar dan mencoba menghadapi Tuan Yam bersama Chow Seng. Akhirnya Tuan Yam dikalahkan, lalu dirinya dibakar. Sementara itu, Mancoy sedang melindungi Ting Ting dari kedatangan ayah Yam. Saat ayah Yam datang, dirinya segera mengunci pintu rumah. Dengan gampangnya, pintu itu dibobol oleh ayah Yam. Ayah Yam kemudian mengejar mereka. Mancoy dan Ting Ting menutup hidungnya karena hampir ketahuan. Karena tidak tahan lagi, Mancoy menutup hidung ayah Yam agar bisa kabur. Kapasnya lepas. Ayah Yam lalu balik mengejar mereka. Untungnya, Guru Gao dan Chow Seng datang membantu. Mancoy pun kena sasaran dan dirinya kena gigitan ayah Yam. Guru Gao kemudian coba bikin jebakan untuk ayah Yam. Ayah Yam kena jebakannya karena dirinya sudah kewalahan. Ayah Yam lalu kabur dari sana. Melihat Mancoy yang akan berubah vampir, Guru Gao meminta dibawakan ketan untuk menyerap racun dari tubuh Mancoy. Karena tempatnya sudah tidak aman, Guru Gao mengajak Ting Ting
untuk tinggal bersama mereka. Pagi harinya, Guru Gao sedang membuat obat penawar buat Mancoy. Karena racunnya sudah menyebar, Mancoy disuruh bangun dan terus menari agar darahnya terus mengalir. Karena ketannya sudah habis, Guru Gao meminta Chow Seng untuk membeli beras ketan lagi. Saat Chow Seng membeli beras ketannya, dia tidak tahu penjualnya curang dan sengaja mencampur beras ketan dengan beras biasa. Di perjalanan pulang, Jet atau Xiuyu, hantu gadis kemarin yang naksir Chow Seng, memperhatikannya dari kejauhan. Karena hal itu, Xiuyu memaksa seorang pria untuk mencari perhatian Chow Seng. Saat Chow Seng datang, dirinya tidak tahu apa-apa dan segera menghajar pria itu. Chow Seng lalu mengantarkan Xiuyu ke rumahnya. Saat di dalam rumah, Xiuyu coba menggoda Chow Seng. Karena Chow Seng sedang buru-buru, dirinya pun pamit. Saat Chow Seng dah pulang, hujan tiba-tiba turun yang membuat dirinya neduh sambil minum teh buatan Xiuyu. Saat Chow Seng meminum tehnya, dirinya langsung tergoda sama Xiuyu. Mereka pun melakukan perkembangbiakan. Pada pagi hari, Mancoy dibangunin Ting Ting. Mancoy nggak nyangka kukunya sudah memanjang seperti vampir. Ia lalu panik karena Wai akan datang untuk mengecek dirinya. Mancoy kemudian bergegas untuk memotong kukunya dan merapikan penampilannya karena terlihat pucat. Saat Wai datang, Mancoy keluar dan menari-nari agar semua tak curiga. Saat itu juga, Chow Seng datang membawa berasnya. Guru Gao lalu nanya keberadaan Chow Seng pas semalam. Karena melihat cupang di leher Chow Seng, Guru Gao menaruh curiga. Chow Seng lalu tertidur. Di malam harinya, Guru Gao menulis sesuatu di tubuh Chow Seng karena dia tahu bahwa ada hantu yang mendekatinya. Saat Chow Seng terbangun, dirinya pamit pulang. Guru Gao lalu ngasih izin. Guru Gao meminta Ting Ting menjaga Mancoy karena dirinya akan membuntuti Chow Seng. Chow Seng balik lagi ke tempat hantu Xiuyu. Guru Gao lalu mengintip apa yang terjadi di dalam. Saat Xiuyu mendekati Chow Seng, dirinya langsung terpental karena di tubuh Chow Seng ada tulisan anti hantu yang ditulis Guru Gao tadi. Bodohnya, Chow Seng langsung hapus tulisan di tubuhnya. Guru Gao lalu membuka mata batinnya untuk melihat wujud Xiuyu. Kemudian, Guru Gao memandikan pusakanya dengan sinar bulan purnama. Guru Gao pun langsung menyerang Xiuyu dan mereka pun saling serang. Xiuyu terpojok. Dirinya lalu manfaatin Chow Seng yang membuat Guru Gao terlihat seperti Wai yang sedang mengganggu Xiuyu. Karena hal itu, Chow Seng marah dan langsung menghadapi gurunya. Saat Xiuyu kabur, Chow Seng langsung tersadar dan langsung digaplok oleh gurunya. Singkat cerita, di malam berikutnya, Guru Gao akan menghabisi Xiuyu saat dia datang ke tempat mereka. Soalnya Xiuyu akan datang karena di sana ada Chow Seng. Mancoy kaget, lalu ia coba nyembunyiin kukunya yang memanjang dari Chow Seng. Awal keberadaan Xiuyu sudah datang. Guru Gao langsung nyariin Xiuyu pakai arah angin. Xiuyu lalu ketemu. Guru Gao pun kemudian nyerang Xiuyu. Pada saat yang sama, Mancoy udah jadi vampir. Xiuyu pun datang nyelamatin Chow Seng dari vampir Mancoy. Guru Gao juga datang yang masih ngincar Xiuyu. Mancoy juga ikut-ikutan ngeribetin gurunya. Guru Gao kemudian gunain ilmunya buat nangkep Xiuyu. Saat ketangkep, Chow Seng minta gurunya gak bunuh Xiuyu karena dirinya naksir walau gak bisa bersama. Guru Gao menseterahi keputusan Chow Seng. Chow Seng lalu membiarkan Xiuyu pergi. Guru Gao balik lagi dengan urusan Mancoy. Muridnya jadi vampir karena ketan yang dibeli Chow Seng tercampur dengan beras biasa yang buat ketannya tak bereaksi. Di tempat lain, ayahnya masih hidup. Besok paginya, Guru Gao dan lainnya nyembuhin Mancoy. Guru Gao lalu mendapat kabar bahwa ada vampir di desanya. Guru Gao menyadari kalau korban vampir akan berubah jadi vampir juga. Ia kemudian nyuruh untuk membakar korbannya.
Sementara itu, Mancoy menaburkan beras ketan untuk mencegah Ayahayam datang. Pintunya ada yang mengetuk. Dikira yang datang Guru Gao, ternyata yang datang Ayahayam. Mereka pun segera mengunci pintu rumahnya. Tak lama, Guru Gao dan Wai datang. Mereka melihat jejak kaki Ayahayam di ketan yang sudah menghitam. Guru Gao lalu meminta alatnya dan menyuruh agar pintunya tetap ditutup. Guru Gao dan Cao Seng lalu mengendap-endap mencari Ayahayam. Sedangkan Ayahayam ternyata berada di atap rumah dan masuk melalui atap. Mancoy dan Wai lantas melihat atap yang bolong. Mereka kemudian memeriksanya. Dari belakang, Ayahayam menyerang Mancoy. Mendengar kebisingan, Guru Gao dan Cao Seng menghampirinya. Saat mereka mencoba membuka pintu, Wai dan Ting Ting sempat dikejar-kejar. Saat mereka ketahuan, untungnya Guru Gao dan Cao Seng datang dan mereka langsung bertarung dengan Ayahayam. Semua cara udah dilakuin, tapi tetap gagal. Saat Wai dan Ting Ting mau bawa Mancoy keluar, Wai kaget ngelihat vampir-vampirnya Pendeta Tao. Karena Pendeta Tao melihat Ayahayam, dirinya ngegunain vampir-vampirnya buat ngebantu mereka. Sayangnya, vampir-vampir itu dikalahin Ayahayam. Tapi saat Ayahayam keluar, dirinya nginjek ketan yang ngebuat ia ketangkep. Guru Gao lalu nyuruh buat nyedot napasnya Ayahayam. Sialnya mereka gagal. Pendeta Tao kemudian mengulurkan tali lampu yang ngebuat Ayahayam kekurung. Dan minyak tanah dari lampunya ngebakar vampir Pendeta Tao. Tapi untungnya itu berhasil karena Ayahayam ikut terbakar juga. Lalu filmnya pun selesai. Wah, film yang nyeritain vampir dari Cina ini emang pantas dikatakan sukses karena horor dan komedinya itu dapat banget. Dan filmnya juga sampai bikin 4 sequel. Nanti admin coba ngelanjutin per sequelnya. Dengan biasa, kita selalu ambil sisi positif dari sebuah film dan buang negatifnya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Tunggu terus video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.